Ternyata saudara Promovendus ini banyak paham tentang narkoba. Tapi ternyata bahkan sudah pengguna kembali lagi. Sudah 2 kali kembali lagi. Bagaimana caranya saudara mengungkapkan supaya semua kita dengar? Sesi berikut adalah sesi pertanyaan, sanggahan, dan atau klarifikasi. Sebelum masuk sesi yang berat ini, kalau Anda mau memanfaatkan air minum yang ada di depannya, silahkan, kesempatannya sekarang. Minum dulu. Silahkan. Ya, karena ini berat ini. Dan sekaligus kita mengetes apakah air minum itu ampuh untuk mendinginkan suatu pikiran dan menepis beberapa pertanyaan. Siap ya? Ya, kasih. Ada penguji internal, ada penguji eksternal, dan ada penguji pembimbing, promotor dan kopromotor. Masing-masing diberi waktu tidak lebih dari 5 menit, kecuali penguji eksternal. Selalu ada keistimewaan, ya. Tapi saya yakin bagi orang yang paham tentang arti kesehatan, pasti tidak banyak pertanyaannya juga, ya kan? Karena jangan-jangan mengganggu kesehatan Promovendus, pasti paham tentang takarannya, ya. Itu Pak penguji eksternal. Kita mengawali dengan penguji internal. Penguji berikut adalah guru besar pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, dosen di program Pascasarjana, juga diamanati sebagai pembantu dekan bidang akademik pada Fakultas Teknik UNF. Kita beri kesempatan dan undang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin P. MT. Disilakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati promotor, kopromotor, teman-teman para penguji internal eksternal, dan yang saya muliakan ibu bapak para undangan yang tidak sempat saya sebutkan. Saya takut salah kalau menyebutkan satu persatu. Tadi pimpinan sudah menyebutkan satu persatu. Mohon saudara Promovendus mendengarkan, menyimak dengan baik ya penjelasan saya dan pertanyaannya, karena waktunya itu pendek, 5 menit. Kalau kita membaca riwayat pekerjaan, kemudian keahlian yang saudara miliki seperti yang tertera di dalam ringkasan disertasi saudara ini, itu kita melihat bahwa memang ternyata saudara Promovendus ini banyak paham tentang narkoba, bahkan termasuk penyalahgunaan seks, karena di sini tadi ada dan seterusnya ya, kita baca. Dan kalau kita melihat hasil penelitian saudara mengenai pengetahuan, sikap dan motivasi di kalangan siswa
sekolah menengah atas di Kota Makassar, itu kelihatan bahwa ternyata pengetahuan, sikap, dan motivasi itu berkorelasi secara positif dalam pencegahan narkoba. Tapi kita juga tahu bahwa bukan rahasia umum bahwa penyalahgunaan narkoba itu sudah ke semua sendi kehidupan, bukan hanya SMA, putus sekolah, pejabat. Kita lihat para artis, ya, kalau kita melihat itu, bahkan ada yang mohon maaf ya, yang punya pendidikan tinggi, itu juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan presentasinya tidak sedikit, banyak. Kemarin salah seorang calon Kapolda provinsi, gitu ya. Nah, sekarang saya keluar dari konteks saudara ini tentang pengetahuan, dibantah ini pengetahuan, sikap dan motivasi. Kalau kita melihat apa mereka tidak punya pengetahuan, sikap dan motivasi. Nah, saya mau bertanya kepada saudara tentang ini. Kebetulan lagi 2 menit. Sekaligus ibu bapak sekalian, ada bapak para akademisi tadi itu promosi supaya kita tahu ini Pak Suar nanti seperti apa. Pak Suar ini mempromosikan diri, kami promosikan tentang bagaimana penguasaannya tentang penanganan narkoba itu. Nah, salah satu di antaranya yang keluar dari tulisannya bagaimana saudara Promovendus seperti yang saya kemukakan tadi itu, yang tidak masuk di dalam konteks pengetahuan, motivasi dan sikap. Mereka sudah memiliki itu semua, tapi ternyata bahkan sudah pengguna kembali lagi, sudah 2 kali kembali lagi, sudah dia masih kembali lagi. Nah, sekarang sebagai seorang yang kita mau dengar keahliannya di sini, bagaimana caranya saudara mengungkapkan supaya semua kita dengar bahwa betul-betul saudara punya kemampuan, keahlian di dalam penanganan narkoba. Silahkan. Terima kasih Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Jamaluddin MP atas pertanyaannya. Berdasarkan pengamatan kami di lapangan, kenapa pengetahuan itu penting? Kenapa pengetahuan itu penting? Saya anggap orang-orang yang terjerumus ke dalam pusaran narkoba itu tidak tuntas pemahaman dari aspek pengetahuan. Karena narkoba kita ketahui memiliki daya adiksi yang sangat kuat. Walaupun kita hanya paham setengah-setengah, 1 kali dicoba tidak akan ketergantungan, tapi efek rasa ingin mencoba itu akan terus muncul. Kenapa misalnya pejabat menggunakan, kenapa dosen menggunakan? Karena ini tadi tingkat pengetahuan tentang narkoba ini yang tidak utuh. Mereka hanya memahami narkoba ini dari aspek luar, bahwa ketika kita menggunakan narkoba, pikiran kita akan fun, semua masalah kita ini dapat teratasi. Ternyata di balik narkoba itu ada efek yang sangat tidak bisa lagi ditolerir karena menyerang yang namanya sistem saraf. Ketika sistem saraf itu tidak ada lagi obatnya. Jadi banyak orang yang sudah tanda kutip direhabilitasi kembali lagi relapse. Karena kembali lagi kambuh. Kenapa mereka kambuh? Karena ini tadi tidak ada orang yang menjamin di dunia ini 1 kali 24 jam happy. Ketika dia stres, peralihannya lagi ke narkoba. Demikian Prof. Udah. Ya, cukup. Ya, makasih telah memanfaatkan waktu dengan baik.